Jai Sairam. Sairam. Bapak Ibu yang terkasih, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Sekarang sudah beberapa bulan kita telat memulai sairamanya karena pesertanya terlambat join dan saya sangat hargai Bapak Ibu semuanya sudah hadir sebelum acara dimulai. Luar biasa sekali, saya lagi terima kasih banyak. Kita malam ini akan membahas topik yang sangat penting, sangat menarik, yaitu bahwa hakikat diri kita yang sejati adalah kebahagiaan. Jadi Profesor Suresh Gowin akan mengajak kita menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah diri kita yang sejati. Jadi tanpa menunda waktu, mari kita bersama-sama sambut Profesor Suresh Gowin. Om Jai Sairam, Prof. Sairam, Sairam, dear brothers and sisters. Sairam, Sairam, Sairam. Para bakta sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan kita dengan limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita bersama kita sekali lagi bersama dengan Sairama. Mengikuti ajaran-ajaran Sati Sai Baba untuk mendapat kebahagiaan, kemurnian di dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih Ibu. Okey, sekarang kita sesi kita mula dengan pengalaman yang telah berlaku dalam seminggu ini ataupun ada apa-apa sharing yang para bakta nak buat, kita boleh bincang. Sharing. Sairam Bapak Ibu, dipersilakan untuk sharing. Kita minggu lalu juga sudah bahas satu grup tentang hakikat diri kita yang sejati ini adalah kebahagiaan. Jadi mungkin ada pengalaman yang Bapak Ibu rasakan seminggu ini dalam merealisasikan kebahagiaan dalam diri kita. Baik pengalaman susah maupun pengalaman senangnya boleh di-sharing. Sairam, Prof. Bertanya boleh? Boleh. Waktu itu saya ingat Profesor cerita tentang ada seorang murid yang mengeluh karena kemajuan spiritualnya sangat lambat. Jadi kemudian sama gurunya dia diajak ke sungai dan dia dibenamkan ke dalam air, ditahan sehingga dia sangat susah bernapas. Dan pada saat itu yang dia inginkan hanya udara, hanya oksigen. Itu seluruh hidupnya yang dia inginkan satu-satunya hanya oksigen. Dan setelah dia kembali ke lepas dari air dan gurunya bilang, kalau kamu menginginkan Tuhan, menginginkan kebahagiaan spiritual seperti kamu menginginkan bernapas, maka kamu akan cepat maju dalam spiritual. Nah, persoalannya adalah bagaimana biar kita punya keinginan yang kuat terhadap spiritual itu. Jangan-jangan selama ini kita menjadikan sadhana spiritual sebagai prioritas nomor sekian karena kita belum punya keyakinan yang kuat. Seperti Prof. Suresh misalnya, setiap ditanya Prof pasti bilang, sungai mengalir ke laut, moksa ngapain lahir lagi, ngapain lahir lagi. Kalau jujur mungkin kami-kami ini kalau sekarang diminta untuk moksa, mungkin tidak memilih untuk moksa, memilih masih senang dengan kehidupan yang ada. Nah, gimana itu? Bagaimana kita biar punya firm belief dan alasan yang kuat sehingga kita semangat melakukan sadhananya, Prof. Ya, terima kasih kerana soalan yang begitu baik sekali. Di dalam kehidupan kita, apabila kita sudah rasa di dalam satu hari mungkin, di dalam kehidupan kita ada satu kejadian yang berlaku dan kita begitu mesra, kita begitu bahagia sekali. Begitu bahagia. So, kalau kita cakap bahawa bahagian itu pada hari yang begitu bahagia sekali, mungkin kita bagi dia satu figure, iaitu X, kita bagi tahun, okey, 10. Katakan kita bagi quantify that happiness, 10. Bila kita pergi ke Tuhan, dan kita betul-betul boleh mengalami dan merasai bliss. So,
bliss ialah bukan 100 kali, bukan 1,000 kali, bukan 1 juta kali. 1 trilion kali pun pada hari berganding dengan kebahagiaan yang kita dapat di sini, trilion kali kita boleh dapat bliss. Artinya, itulah yang kita mahu. Bukan apa yang kita suka. Jadi apabila kita sudah keinginan kita ialah untuk mahu sesuatu yang lebih besar, maka kita fokus ialah kepada itu. Sebab kita mahu rasa sesuatu yang luar biasa. So, di situlah kita menuju perhatian kita. Kerana kebahagiaan, kemesraan itu berganda-ganda kepada dibandingkan kalau daripada apa-apa kemesraan yang kita boleh dapat atau kebahagiaan yang kita boleh dapat di dunia ini berkali-kali ganda apabila kita bersama dengan Tuhan. Jadi keinginan kita haruslah beralir kepada di situ, kerana di situ kita boleh dapat berganding-ganding kali. Itu satu. Kedua pula, kita sekarang doa. Bila kita sekarang di dalam satu penjara, kita doa. Oh Tuhan, marilah Tuhan, saya tengok lantai begitu tak bagus. Tuhan datang, Mahavishnu datang dan dia buat macam ini sahaja. Tiba-tiba ada satu kain yang begitu baik keluar. Tuhan, tengok saya dalam penjara ini ada kerusi pun tak ada. Satu kerusi datang begitu baik sekali. Dia duduk dalam atas kerusi. Oh Tuhan, di dalam penjara ini tak ada air condition. Air condition datang. Ui. Tengok Tuhan, di dalam penjara ini saya duduk di sini penjara begitu lama sekali. Television tak ada. Television datang. Tuhan, television itu black and white color. Bagi color lah sikit. So color TV. Tuhan, kadang-kadang kita dengar tak ada dapat music, music datang, rekod datang, ini datang. Tuhan, saya sendiri, keluarga datang, history datang. Semua kita tanya, tapi kita masih di penjara. Tuhan bawa cakap, apa pasal you tak tanya saya satu sahaja, kunci untuk buka penjara dan keluar daripada situ. Tapi kita masih mau tanya semua benda-benda yang kita di dalam penjara. Jadi untuk faham bahawa kita di satu penjara, itu merupakan nyana. Nyana artinya ilmu. Ilmulah yang akan memberikan kita kesedaran bahawa kita masih di dalam penjara. Sudah kita rasa bahawa di dalam penjara, bukankah kita mau keluar daripada penjara kita? Jadi kalau kita mau keluar daripada penjara itu, maka artinya keinginan itu sama seperti bahawa kita hanya fikir pasal udara sahaja. Jadi selalu kita rasa bahawa di dalam penjara kita semua senang, semua baik. Jadi kita minta Tuhan hanya berikan segala perlindungan, segala apa-apa. Tetapi dalam penjara kita. So dalam penjara kita satu hari kita akan mati juga. 45 tahun, mungkin 70 tahun, 80 tahun kita akan meninggal juga. Jadi di dalam badan kita, saat yang kita ada itu sedikit sahaja. Bagaimanakah kita hanya harus gunakan saat-saat yang diberikan untuk merealisasikan peluang Tuhan ialah sesuatu halat tuju yang akan memberikan erti dan makna kepada kita. Jadi kalau kita sudah ada itu kesedaran, memang kita selalu akan fikir pasal udara. Saira. Saya mau bertanya. Saira Persad, terima kasih. Prof. Suresh, terima kasih. Ini apa yang Prof. Suresh sampaikan mesti direnungkan lebih dalam lagi, Prof. Karena dalam banget. Jadi bagaimana kita mulai memiliki keinginan yang lebih tinggi dari apa yang kita ketahui. Kadang-kadang kita merasa kita sudah punya keinginan yang tinggi karena kita sudah bersama berkawan, tapi ternyata kita mesti tingkatkan keinginan kita agar yang kita agar kita memohon, yang kita mohon itu adalah apa yang suami mau kita inginkan. Ya, itu yang pikiran seperti itulah yang mulia. Bukan apa yang kita mau, apa yang baba mau, apa yang suami mau. Macam kita pergi ke kerja. Bila kita pergi masuk kerja, bukankah kita tanya pada bos kita, okay bos, apakah kerja saya? Apakah terms of reference? Apakah pekerjaan saya dan apakah yang saya harus buat? Baru kita boleh buat apa yang bos itu mau, baru kita boleh dapat gaji. Tetapi apabila kita buat apa yang kita suka, apa yang kita tak suka dan sebagainya,
macam mana kita boleh dapat promotion dan gaji yang besar? Tak boleh. So artinya bila kita masuk ke satu majikan, kita tanya pada bos tu ataupun ketua itu, apakah tugas saya? So sama seperti itu, kita sudah masuk ke dalam dunia, kita sudah kenal suami, berapa banyak tahun kita sudah kenal. Sekarang kita harus tahu suami, apakah keinginan suami? Apakah suami mahu daripada saya? Apakah yang saya patut buat? Soalan-soalan seperti inilah yang harus bangkit daripada devotion. Daripada devotion, apa cakap dalam bahasa Indonesia? Devotion? Bakti. Bakti, dalam. Oleh kerana kita mempunyai bakti, bakti itu haruslah memberikan kita satu kesedaran untuk tanya soalan-soalan yang mulia ini. Uncle, saya mau bertanya. Boleh tanya Ustaz, tanya. Ya. Oke, Uncle, sekarang gimana supaya kita bahagia? Bagaimana kita harus Sairam Persad. Wah, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana caranya supaya kita bahagia gitu ya, Persad? Iya, Tante. Okey. So bagaimanakah kita harus Uncle jawab. Okey, bagaimanakah kita harus bahagia? Ini saya sudah 5 minggu sudah pun bagi tahu kepada para bakta sekalian. Sekarang kita tunggu jawapan daripada para bakta. Bagaimanakah kita harus jawab kepada Prasad ini? Tanya Ayo, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bantu Persad. Kalau Tante bantu jawab ya Persad. Untuk bahagia kita, ya katanya minggu lalu mesti senyum. Supaya bahagia kita mesti senyum Persad. Iya, Tante. Ya, nanti ditambahkan sama Om sama Tante yang lain ya. Oke, Tante. Oke. Bapak Ibu silakan, ada yang mau sharing, silakan Sairam. Ada yang raise hand tadi, brother siapa ya? Adi Sangkara, Sairam? Sairam, bro, yang raise hand tadi mungkin mau sharing? Sepertinya itu nggak sengaja. Ya. Oke. Ya. Sairam, Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharingkan apa jawaban untuk Persad? Karena sudah dibahas dalam ini buku terakhir yang kita bahas malam ini, jadi ada sudah 6 buku kita bahas. Silakan berbagi, Bapak Ibu. Ya, Sairam. Atau mungkin ada pengalaman, kita sempat terima sharing dari Mbok Lu Haryani, silakan, Sister Nilo. Sairam, Mbok Lu. 5 minggu kita cakap pasal kebahagiaan. Sekarang kita tanya apa itu, bagaimana itu kebahagiaan. Sairam. Ya, Sairam. Silakan, Bro. Sairam, Sis. Atau Mbok. Ya. Mbok Kadek. Nge, Sairam, silakan. Ya mungkin tadi memang nggak sengaja kepencet, tapi akhirnya jadi sengaja nih. Oh ya, silakan, Bro, silakan. Sairam, Prof. Sures, Sairam, apa kabar? Apa kabar baik? Ya. Langsung saja nih. Silakan. Saya ada pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya. Siapa tahu Prof. Sures bisa bantu. Ya. Belakangan saya rasa ada ketidakpuasan pada entah diri saya, entah lingkungan, entah batin saya, sehingga saya merasa restless gitu. Saya bertanya pada gambar suami kenapa saya merasa tidak puas belakangan ini, sering sekali begitu. Bahkan ketika mau berdoa pun sempat beberapa kali saya urungkan, saya batalkan karena saya merasa nggak menemukan kedamaian, kepuasan saat saya mau berdoa. Itu apa ada penyebabnya, Prof? Mohon
statementnya. Adakah ini berlaku kerana pandemik tak boleh keluar daripada rumah dan sebagainya? I kurang tahu juga, Prof, karena Sebelum pandemik tidak ada macam ini. ya sebelum pandemi agak jarang intensitasnya. Belakangan frekuensinya lebih sering, Prof. Ya, so artinya memang sebelum pandemik pun ada sedikit lah, tapi di situ kita boleh keluar, kita boleh jumpa kawan, kita boleh buat banyak aktiviti dan sebagainya. Tetapi sekarang, oleh kerana peluang itu tidak ada, maka pemikiran itu sudah terjejas, maka kita tidak ada, kita feel restless, kita duduk, kita buat sesuatu pun tidak puas, kita sedikit kita buat dan kemudian kita berhenti, kemudian kita pergi lain, kita mulakan sesuatu dan habiskan itu. Jadi apa-apa yang kita buat pun tidak ada kepuasan. Apa pasal kepuasan tidak ada? Sebab gelombang itu terlalu tinggi, gelombang terlalu tinggi. Bila gelombang terlalu tinggi artinya kita dapat restlessness. So inilah sebab mengapa ini berlaku ialah terlalu itu kuda terlalu liar untuk diternahkan, untuk dijinakkan. Ya, kuda itu terlalu liar untuk dijinakkan. So inilah masalah sekarang. So sekarang lebih nasib baik kita ada pandemik, kerana di dalam pandemik sahajalah kita boleh lihat diri kita dengan begitu baik sekali. Dulu bila masalah itu memang ada juga, tetapi kita juga ada kawan, kita ada banyak cara bagaimana kita boleh mengatasi restlessness kita. Tapi sekarang tidak ada peluang untuk buat demikian. So, apa yang kita harus buat ialah, satu, ialah kita juga kena lihat bagaimana kita makan. Makanan itu mungkin kita makan terlalu banyak sehingga kan kita ada terlalu banyak tenaga. So, masa sekarang ini tidak perlu kita makan sebegitu banyak apabila kita kerja di luar. Sebab bila kita duduk di rumah dan sebagainya, kita harus makan sedikit kurang daripada biasanya sebab tenaga itu tidak begitu diperlukan. So, kurangkan sedikit itu. Mungkin kita boleh puasa. Ini sesuatu yang saya nak bagi tahu. Mungkin satu hari kita hanya makan buah-buahan, sedikit susu dan sebagainya. Jadi kita boleh dapat gelora atau gelombang daripada pemikiran minda itu akan menjadi lebih tenang dan tenang dan tenang. Hari-hari yang kita puasa itu boleh lihat bahawa bila kita masuk meditasi atau duduk di bilik doa, kita boleh dapat banyak lagi hasil daripada situ. Sebab tenaga itu sekarang hanya kurang. So tenaga itu tidak lagi menjadikan pemikiran menjadi gelombang begitu tinggi sekali. So sekarang sudah lebih tenang. Bapak boleh cuba buat esok Jumaat, besok ke lusa ke, satu hari. Pagi sampai petang puasa, buah-buahan dengan susu. Ataupun macam manalah, bagaimanapun. Tapi jangan makan makanan yang begitu banyak sekali. Kurangkan semua, kita boleh dapat satu ketenangan. Dan you boleh minggu depan, you mesti bagi balik dan bagi tahu pengalaman tahu. Ya. Yeah. Sahiram. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Makanan berpengaruh sekali terhadap pikiran kita ya, Prof. Ya, terhadap begitu banyak sekali. Itu makan malam, for example makan malam, kita hanya harus makan sedikit sahaja kerana kita mau tidur. Masa tidur tak payah banyak. Tapi lunch kita kena makan sedikit banyak sebab tengah hari, digestion power begitu. Saya Prof. Saya Even kita makan vegetarian pun harus tetap dikontrol ya, dalam kuantitas makanan. Kalau you makan vegetarian, tidak artinya kita makan 20 papaya, 30 pineapple. Bukan macam tu. Ataupun sayur-sayuran, kita buat satu ladang 10 plate sayur. Wih, apa pasal you makan 10? Oh, saya vegetarian. Bukan macam tu. Di dalam satu plate, bila kita makan, nasi mesti sikit sahaja. Nasi sikit sahaja. Ada 3-4 jenis buah vegetable, itu mesti ada color. Ada vegetable cabbage yellow color ataupun green, ada hijau. So banyak color di dalam atas meja. Dan makan sikit sahaja untuk pada masa itu sudah cukup. Dan bila kita penuh, mau makan, nampak, sedapnya, mau makan lagi, masa itu kita mesti berhenti. Jangan makan sampai penuh sangat. Kita boleh makan, tapi ada sedikit tempat lagi. So jangan masuk, jangan berhenti dulu. Dengan ini kita buat disiplin tentang cara kita makan.
maka dengan ini tenaga itu akan cukup untuk sampai makan next makan. Macam itu. Ada orang makan, dia fikir esok tak ada, tahu. Ada orang fikir bahawa esok tidak ada lagi. Jadi dia makan, makan sampai kenyang, baru dia rasa selesa. Saya tak tahu macam mana orang dia makan seolah dia hidup untuk makan saja. Bukan macam itulah. So artinya kita mesti berdisiplin, maka tenaga itu kita boleh dapat regulate, maka fikiran kita menjadi tenang. Ya. Sairam. Thank you Sairam, thank you. Terima kasih Prof. Bro Hadi Sangkara. Terima kasih Prof. Sairam. Prof, kita kembali ke pertanyaan Persat ya. Okay. Persat, jadi inti dari pertanyaan Persat itu adalah inti pembahasan kita. Jadi bagaimana cara kita bahagia ya. Bapak Ibu, kita kembalikan ke Bapak Ibu semuanya untuk sharing poin-poin yang bisa membuat kita bahagia. Sederhana, aplikatif saja. Silakan Bapak Ibu sharingnya. Tadi saya bilang ke Persat, ya senyum saja. Selalu ceria kata Begawan dimanapun berada. Jangan pasang muka wajah. Nah, kita tanya om-om yang lain ya. Bro Pur mungkin bisa bantu Persat. Bisa juga di chat. Bisa juga di chat bro, misalkan ya. Oke. Ya, Sairam, Ode, Sairam, Prasad, Ya. kita semua. Persat, ini Om Pur. Ya, Sairam sharing sedikit aja terkait dengan pertanyaannya. Pengalaman saya waktu pergi ke Puta Party pertama kali sangat rindu sekali ingin melihat Baba. Dan ketika sampai di Puta Party, bisa melihat Baba dari jauh itu rasanya bahagia sekali sampai menangis, terharu gitu ya. Dan selama di Puta Party itu seolah-olah lupa dengan yang lain, penuh dengan blessing dari suami, bahagia gitu. Nah, di sini saya menyimpulkan kalau kita merindukan Begawan, selalu merasa hati kita itu dekat dengan suami, kita akan merasa bahagia gitu. Mungkin kuncinya adalah kita harus selalu berusaha bersama suami, hati kita bersama Begawan, dan itu akan membuat kita bahagia. Sairam. Apa ayo Kak? Oh, jawaban Sairam, terima kasih Om Pur. Sairam, Persat, kita mesti terus rindu sama Begawan sehingga kita peluang bahagia kita jauh lebih besar ya Persat. Oke, Om Sadi mungkin tiap hari bajen. Iya, pantesan Persat bahagia terus. Mestinya Persat yang kasih tahu kita cara bahagia karena Persat terlihat bahagia terus. Persat mesti ajarin kita bahagia. Ya. Ini yang sudah umurnya lewat, udah kurang bahagianya Persat. Persat mesti anak-anak selalu bahagia ya. Oke. Ya. Terima kasih Persat. Prof. Sures, boleh kita lanjut. Boleh. Terima kasih. Boleh kita pergi ke last kumpulan yang dua lagi kah? Ya. Dua lagi Prof. Sairam, Bapak Ibu semuanya, kita akan dengarkan sharing dari Bapak Putu Suwitra yang minggu lalu menjadi fasilitator di grup 2, masih membahas tentang hakikat diri kita yang sejati adalah kebahagiaan. Sairam, Pak Putu, silakan. Sairam Prof. Suret. Suwitra, apa kabar? Bapak Suwitra. Baik. Sairam para bakta semua sudah. Oh iya. Tapi pikiran positif. Iya. Dan selalu positif. Iya. Oke, sebelum sudah Dek. Ya, silakan Bli. Mudah-mudahan jelas. Ya. Hari ini sebelum Bro Sadi mungkin akan bantu ya, nanti menyajikan bahan bahasan kami di grup 2. Saya ditunjuk sebagai fasilitator, tapi pada malam hari ini tentu saya gunakan juga momen karena ini adalah hari yang sangat spesial. Saya Rama yang amat spesial hari ini, Prof. Sures juga perlu tahu, adalah hari Pagar Besi. Ya, artinya kurang lebih maknanya bagaimana kita mampu meneguhkan atau menguatkan iman kita sehingga dapat menjadi memagari kita dari segala hal yang kurang positif
dan kita tetap berjalan dengan energi yang positif. Nah, itu kurang lebih selamat Hari Raya semuanya, sehingga mudah-mudahan antusias untuk menggunakan Saya Rama sebagai media belajar kita terus kita kumandangkan ya. Nah, silakan Bro Sadi ditampilkan slide-nya. Ya, Saya Ram bisa ini. Ya. Saya Ram, saya disuruh memfasilitasi dari grup 2, dari 3 grup yang ada. Izinkan saya membaca kilat apa yang menjadi materi di grup 2 yang patut sekali kita renungkan. Saat ini jika seorang ingin mencapai kebahagiaan spiritual, mereka harus mengikuti 3 prinsip. Menurut suami, pertama, mereka harus mengetahui apa yang selayaknya diketahui. Kedua, mereka harus melepaskan apa yang harusnya dilepaskan atau ditinggalkan. Ketiga, mereka harus mencapai tujuan yang seharusnya dicapai. Dengan mengamati ketiga hal ini, kebahagiaan akan disadari. Lanjut, Bro Sadi. Nah, materi dari grup 2 lanjutannya sekaligus mungkin menjadi esensi daripada jawaban dari materi yang pertama tadi dari grup 2. Apa yang harusnya kita ketahui? Apakah dunia ini berapa lama saya akan hidup? Kita melihat banyak yang telah meninggal, datang dan pergi, masih terus terjadi. Saat sifat sementara dunia fisik ini dipahami, kebahagiaan akan disadari. Jadi esensinya di sini, di poin 1 ini memang dinyatakan bahwa yang harus kita sadari adalah bahwa kita berada di dalam keadaan dunia yang bersifat sementara ya di sana. Yang kedua, apa tujuan yang harus engkau capai? Engkau harus kembali ke sumber. Yang kedua, selanjutnya apa yang seharusnya engkau tinggalkan dari pertanyaan tadi? Khayalan yang membuat sesuatu yang tidak nyata sebagai sesuatu yang nyata. Dan apa yang nyata sebagai sesuatu yang tidak nyata. Orang menganggap bahwa mereka berada dalam cengkeraman maya, mereka terjebak dalam kesengsaraan. Kesengsaraan tidak memiliki tangan dan kaki untuk menahanmu. Engkaulah yang memeluk kesengsaraan. Ini karena ketidaktahuanmu. Saat engkau menyingkirkan ketidaktahuan itu, engkau akan mengalami kebahagiaan. Jadi di sini yang harus kita tinggalkan adalah hal yang bersifat maya atau khayalan. Kemudian dari jawaban yang ketiga dari suami, apa tujuan yang harus engkau capai? Engkau harus kembali ke sumber dari mana engkau datang. Engkau telah datang dari Atma dan engkau harus kembali kepada Atma. Inilah yang disampaikan oleh Upanishad dengan menyatakan Asatoma Satgamaya. Bimbinglah saya dari yang tidak nyata menuju yang nyata. Di mana ada kebenaran, ketidakbenaran mengikutinya sebagai bayangannya. Nah, kemudian penekanannya, kelahiran dan kematian hanya terjadi pada tubuh saja. Ini yang sangat ditekankan. Dirimu yang sejati tidak mengalami kelahiran atau kematian. Apa yang lahir? Dalam hal ini adalah tubuh kita akan mati. Kematian berhubungan dengan tubuh dan bukan dengan Atma. Atma sifatnya abadi, inilah yang sebenarnya. Engkau harus memperoleh kesadaran ini untuk mengalami kebahagiaan abadi. Untuk mengalami kebahagiaan yang permanen, seseorang harus mengembangkan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Dilanjut. Kebahagiaan terpendam dalam diri setiap orang, tetapi manusia tidak menyadari kebenaran ini. Seseorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kebahagiaan bawaannya dalam dirinya. Apa kebahagiaan itu? Sebutkan di sini, kebahagiaan adalah
Nityanandam, Paramasukadam, Kewalan, Jenana Murtim, Duen Dua Titam, yang maksudnya adalah Tuhan adalah perwujudan dari kebahagiaan. Dia adalah kebijaksanaan yang mutlak, melampaui pasangan yang berlawanan, melampaui dualitas. Selama seseorang terbenam dalam dualitas, selama itu ia tidak dapat mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang kami diskusikan di grup 2. Nah, pertanyaan yang sebenarnya ini materinya memang sudah bersumber dari tim di Puttaparthi. Kita sama-sama menjadikan ini bahan perenungan. Bagaimana mungkin kita tidak tenggelam dalam dualitas? Karena hidup itu sendiri memberikan kesempatan ini. Semuanya terpisah dari kita dan bagaimana kita melatih hal ini. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa pertanyaannya bagaimana agar maksudnya mungkin tidak kita tenggelam dalam dualitas karena memang hidup kita penuh dengan dualitas. Para bhakta terkasih, sebelum kemudian saya uraikan beberapa pandangan-pandangan kawan-kawan yang menjadi dalam waktu 20 menit kemarin dibahas, kita sadar sekali para bhakta bahwa hidup kita memang pada hakikatnya kita berada dalam dualitas. Ya. Di sini kalau di Bali orang menyebut dengan ruwo binede. Kita dihadapkan pada baik dan buruk, hitam putih, senang susah. Nah ini adalah sebuah hukum kehidupan yang karena kita manusia semua dari kita mengalaminya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menyadari hal tersebut dan bagaimana kita bisa berada di atas suka duka tersebut, artinya di atas dualitas tersebut. Inilah pertanyaan kunci karena kita sadar hanya dengan demikian barulah kita akan menyadari dan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati. Nah, resume dari diskusi grup 2. Nah, ini ada Pak Nyoman Suarsana ya kemarin, saya bacakan aja. Bahwa memang beliau menyebutkan sebagai menyadari kata aku. Nah, semua bersumber dari kata aku di sini. Aku seperti pisau. Kalau aku dibawa ke materi, artinya kita akan tenggelam dalam materi. Kalau aku dibawa ke dalam, nah ini pisau bermata dua disebutkan di sini. Tapi kalau aku adalah dibawa ke dalam, akulah yang kemudian dapat melihat dan lain sebagainya, dapat mendengar. Karena aku berada sebagai peralatan batin yang kemudian menggerakkan indera. Jadi esensinya beliau menyebutkan sebagai bahwa kata aku mempunyai dua aspek seperti pisau, tinggal arahnya kemana. Jika direnungkan secara lebih mendalam lagi, maka kita akan mengetahui sumbernya dari aku itu sebenarnya siapa. Di mana aku yang sebenarnya adalah Atma. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, memang dalam spiritualitas kita berjalan dari I ke we, dari we ke he. Selama ini ciri-ciri orang spiritual itu, kalau masih terlalu banyak mengatakan saya, dan saya, itu berarti kita lebih cenderung bergerak keluar. Karena di sana ada maya yang begitu kuat untuk menarik kita, sehingga kita akan terjebak dalam I terus-menerus, atau ego. Begitu E-nya dihilangkan, maka kita akan go. E-nya itu adalah earth, atau semua aspek-aspek duniawi. Nah, begitu kemudian kita membawa aku itu ke dalam, maka aku sendiri akan mengarahkan kita. Biasanya statement-statement kita atau ucapan kita itu lebih banyak mengatakan we, kita. Ini semua karena kita, tidak lagi semua saya. Tapi setelah dari kita, baru kemudian lebih bijak lagi, ini semua dari beliau. Karena itu sejalan dengan tingkatan kesadaran kita. Nah ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kita datang dari Atma dan kembali ke Atma, maka kita akan bisa mengatasi dualitas itu sendiri. Nah, tentunya dengan kesadaran yang paling mendasar bahwa kita adalah pelajaran Atma, Tatwa Atma ini akan membawa kita pada pemahaman bahwa inilah prinsip yang harus selalu dipegang, sehingga di luar aspek ini tentu itulah bayangannya sendiri.
yang harus kita sadari dan kita jangan sampai dikuasai oleh bayangan itu. Kemudian yang ketiga, ada pendapat dari kawan-kawan, karena itu dualitas, tentu kita perlu meningkatkan kemampuan diskriminasi. Nah, diskriminasi yang tentu di sini yang berperan adalah wiweka. Wiweka itu adalah kemampuan untuk mengetahui mana baik dan buruk ya, atau akal budi. Kemampuan diskriminasi ini sangat penting untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Seperti apa yang disabdakan dalam doa tadi, Asat Thomas Satgamaya, bimbinglah saya dari tidak nyata menuju yang nyata. Dengan ini kita akan bisa membangun pandangan yang tepat sehingga akhirnya kita dapat melampaui dualitas. Nah, ini mungkin sangat penting sekali. Bagaimana apapun yang kita upayakan, memang pada aspek berikutnya jangan sampai panca indera menguasai kita. Bila panca indera menguasai pikiran kita, itu disebut dengan manas. Manas itu adalah pikiran yang dikuasai oleh keinginan. Nah, kalau sudah dikuasai oleh keinginan, maka pikiran itu akan terjebak dalam keinginan. Pikiran yang selalu menciptakan kecenderungan, kemudian dari kecenderungan pasti akan ada pemenuhan keinginan dari kecenderungan itu. Bila dipenuhi maka akan ada keterikatan, dari keterikatan akan muncul kesedihan. Begitulah hukum itu akan bekerja, bagaimana kita terjebak dengan keinginan itu sendiri. Ibarat kain yang memang sebenarnya tidak ada, tapi dia adalah rangkaian benang-benang, the bundle of desire, atau tumpukan keinginan. Bila kita dikuasai oleh indera, maka semua budi kita akan dikuasai dengan banyak keinginan, pikiran kita ya. Tapi bila kemudian pikiran kita mampu menguasai indera, maka dia akan tajam wiwekanya. Pada hari ini adalah hari Pagar Besi, lebih kepada bagaimana kita menajamkan wiweka kita. Sairam. Om Sairam. Sairam. Pak Presiden, Pak Ketua ini ya? Sutra tak dengar, Sutra. Sairam beli tadi boleh. Karena hujan ini. Ya, tapi beliau kayaknya sudah menjelaskan sampai yang terakhir sih tadi. Ya. Sairam beli tadi. Jangan-jangan dia tadi udah. Beli tadi? Ya, mungkin tunggu sebentar kali ya. Ini lagi seru. Ya. Bro Giri apa udah masuk? Saya hubungi sebentar. Ya. Dia kayak. Ya. Mungkin gangguan sinyal, koneksinya masalah ya. Apa ada sesiapa yang ada di dalam grup? Ya. Bro Sadi asisten Sairam. Ya, silakan Bro Sadi. Yang nomor 4 ini pendapat dari Pak Ketua sendiri nih. Suami mengajarkan prinsip who am I gitu. Jadi kembali lagi penekanannya adalah direnungkan. Kita berangkat dari who, jadi I yang kecil. Yeah. Oke. Itu Suitra udah ada nih kayaknya. Ya, kita lanjut. Ya, Sairam. Maaf terputus. Sebenarnya langsung ke poin 4, boleh saya lanjut? Ya. Ini sebenarnya pelajaran yang langsung saya dapatkan dari mentor Prof. Sures. Kalau boleh saja tepuk tangan semua. Ini pada saat World Conference atau Pre-World Conference di Malaysia tahun berapa itu, yang 5 tahun yang lalu, kita memang temanya membahas tentang who am I. Kemudian who am I, siapa dirimu? Baru kita akan menjawab I am I. Nah, I am I itu ada 2 I. I yang pertama adalah I kecil. Tentu atma kita akan menuju ke parama atma sebagai tujuan kita. Ini sebuah kesadaran yang harus kita sadari. Tapi segitu mudahkah kita akan mencapai itu? Maka disinilah kita harus menyadari 2 kata, 2 huruf di tengahnya yang patut kita renungkan, yang menjadi penghalang. Yang tadi disebutkan inilah yang harus ditinggalkan, yaitu kata A dan M. A itu adalah ahangkara atau ego. Nah ini yang disebutkan bermata 2 tadi. Ahangkara
harus jangan sampai menguasai kita, tapi pelan-pelan kita harus tanggalkan. Dan yang kedua, hal yang patut kita tanggalkan di sini adalah ego. Ego atau mamakara. Jadi dua A dan M itu adalah ahangkara, mamakara. Bila I yang di depannya, kemudian A dan M itu semakin kita bisa eliminasi atau kecilkan, maka I yang kecil itu akan menuju dan menyatu dengan I yang besar yang disebut dengan Paramatma. Jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana menyadari bahwa ego selalu bersama kita, selalu akan mengintip kita, sehingga kita harus tingkatkan kesadaran kita. Jangan kita dikuasai, tapi kita menguasai sehingga pelan-pelan bisa dieliminasi. Inilah prinsip dari conference dulu, seperti yang kita bahas, tapi pada saat dulu dilakukan di Malaysia dan disajikan konsep-konsepnya oleh Prof. Suresh yang hari ini menyertai kita selama 40 kali pertemuan. Pada saat itu hanya dapat sekali aja pertemuan, sekarang beruntung sekali kita sudah pertemuan ke-40 dan mungkin ini akan berlanjut terus. Baik, yang berikutnya adalah yang kelima, manusia harus memahami tingkah laku sifat pikirannya. Setelah itulah ia akan dapat mengendalikannya. Jadi bagaimana mampu melihat ke dalam, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang dari pikiran itu akan kita bisa mencermati bagaimana reaksi dan perasaan kita. Setelah itu barulah kita sadar apakah yang kita pikirkan ini baik, kemudian kita tentu akan mengikuti. Tapi kalau dia kemudian berhubungan dengan dua aspek kata ego dan mamakara tadi, ya tentu itu harus kita sadari untuk kita kendalikan. Kemudian yang keenam, kehidupan adalah proses. Alaminya kita akan maju, terus jalani kehidupan dengan kesadaran, dari kesadaran lebih rendah hingga kesadaran yang lebih tinggi. Terus menyempurnakan diri dalam pandangan dan sikap sehingga mencapai tujuan bersatu dengan Sang Pencipta atau menjadi tujuan hidup kita. Jadi intinya daripada poin 6 ini mungkin menjadi penting sekali bahwa kesadaran itulah yang terus kita harus jaga dan kembangkan. Saat kesadaran itu muncul, maka dia akan menyadari apa yang mestinya dia pilih, apa yang mestinya, semuanya akan disadari. Karena itu Buddha pun mencapai pencapaian, bukanlah Buddha sebuah nama, tapi adalah sebuah pencapaian. Buddha adalah mengatasi budi. Orang yang sudah sampai pada pencapaian di atas budi maka disebut sebagai Sang Buddha. Nah, Buddha itu lebih kepada bagaimana secara kontinu, secara inten, dia selalu berada dalam kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran pada hal yang paling prinsip adalah kesadaran Atma. Bila itu sudah dipegang sebagai sebuah pilar atau pegangan, maka semua aspek yang lain akan dapat dilihat dengan jelas, dan tentunya dari sanalah kita akan bisa menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Terima kasih banyak. Sebentar pasti poin ketiga pamungkasnya korna spiritual yang akan lebih membungkus semuanya, sehingga dan saya memang ditodong ini untuk bisa sebagai fasilitator oleh Mbak Kade, ya. Dia saja yang bisa terus menodong-nodong. Dan tapi saya syukuri dapat kesempatan berbahagia ini. Dan terima kasih Prof. Suresh. Mudah-mudahan materi ini akan menjadi bahan perenungan karena ini hal-hal yang sangat prinsip. Terima kasih. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om Sairam. Terima kasih Pak Putu. Sairam Pak. Sairam Prof. Suresh. Begitu luar biasa. Pak Subitra punya pembentangan begitu luar biasa. Terima kasih kerana saya rasa sudah begitu penuh sekali dengan semua idea itu. Jadi, adakah sesiapa nak tanya soalan pada Bapak Subitra? Ya, Sairam Bapak Ibu, kesempatan langka bertanya kepada Pak Ketua kita. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Bapak kan nggak mau ketinggalan. Om Sairam. Sairam Brogiri, tolong bantu. Ya, saya rasa yang daripada apa yang dibentang, 3 prinsip itu penting. 3 prinsip yang tadi slide yang pertama, yang soalan yang pertama itu 3 prinsip itu penting. Iaitu kita mesti faham apa yang kita mesti tahu, apa yang kita mesti tahu. Kita mesti lepaskan apa yang kita harus lepaskan.
kita kena sampai kepada tempat apa di mana yang kita harus sampai. Ini 3 kita mesti faham dan kita mesti tahu. Kita mesti tahu apa yang kita mesti tahu. Apakah artinya? Artinya di dalam dunia ini ada banyak perkara yang kita harus tahu. Untuk hidup di dalam kehidupan di sini, kita mesti faham dan kita mesti tahu, kita mesti baca, semua itu penting. Semua itu penting. Tapi apakah sebenarnya matlamat itu? Kalau kita tidak faham ini, dengan tahu semua, tidak guna. Sebab apa? Akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Apabila kita tinggalkan dunia ini, kita akan tinggalkan semua benda. So yang penting sekali kita mesti tahu apa yang kita mesti tahu. Sebab apa saya? 2 perkara yang kita tidak harus lupa ialah 1, Tuhan, 2, kematian. Dua-dua kita tidak boleh lupa. Artinya kita datang daripada sana, matlamat kita ialah untuk sampai balik ke sama, untuk sampai ke laut. Jadi untuk fahaman itu kita mesti hala tuju kita mesti pergi ke sana juga. Jadi kita boleh dapat, kita boleh faham, kita boleh tahu, semua itu penting. Tetapi matlamat yang lebih penting daripada ini ialah arus kita hala tuju kita mesti ke sampai itu. Itulah artinya apabila kita mesti tahu apa yang kita mesti tahu. Ini yang kita mesti tahu, kita mesti faham. Tidak guna kalau kita ada percaya pada Tuhan. Ya, saya percaya pada Tuhan. Saya baba devotee. Okay, very good. Saya hari Khamis saya pergi bajan. Okay, bagus. Apa lagi? Kita buat hari Ahad, kita buat sewa. Okay, bagus. Apa lagi? Ya, bajan kadang-kadang saya pergi 2 kali untuk bajan untuk 1 minggu. Oh, bagus. Itu bagus. Okay. Jadi dengan ini apa yang sudah jadi pada tak ada apa-apa. Saya ikut bajan, saya ikut sewa, saya tepuk tangan, saya buat. Okay, itu semua betul. Tapi apakah akhirnya yang kita mau capai? Tak adalah, saya pergi 2-3 kali dalam 1 minggu itu cukup lah. Apalagi saya mau. Jadi apabila kita hanya ibaratkan aktiviti sebagai aktiviti, maka kita tidak akan mengumpulkan information. Kita tidak mengumpulkan data yang cukup. Yang penting sekali di dalam pengalaman, kalau kita boleh mengumpulkan segala pengalaman supaya kita dapat menterjemahkan pengalaman ini kepada sesuatu yang harus bawa ke Tuhan. Maka Tuhan merupakan satu destinasi yang kita hendak capai. Kita mau pergi beralih ke situ. Jadi kita mesti faham apa yang kita mesti faham. Kedua pula, kita mesti lepaskan apa yang kita harus lepaskan. Jadi apakah yang kita harus lepaskan? Kita boleh lepaskan semua, tapi kita punya kelepasan ialah kama, kroda, moha, mada, matsara. Artinya kemarahan, kebencian, ketamakan, segala negatif-negatif kita harus melepaskan. Jadi mengapa kita harus melepaskan? Dengan pelepasan ini sahajalah kita boleh menjadi seorang manusia yang lebih bahagia dan seorang insan yang lebih bahagia. So kelepasan itu ialah dituju kepada negatif, isu-isu negatif. Ada orang ingat balik satu perkara 25 tahun sudah perkara itu sudah berlaku tetapi terlalu tak boleh lupakan. Jadi kalau kita mau ingat balik benda-benda yang remeh, yang menjadikan hati kita begitu sedih, maka ini artinya kita tidak tahu lepaskan apa yang kita harus lepaskan. Sebab bila kita mati, bila kita meninggal, tak kisah. Sekarang saya selalu bagi tahu, kalau kita tidak boleh maaf, okey, nanti kita dapat kanser, senang kita boleh pergi itu orang maaf, minta maaf. Apa sudah jadi? Oh, saya akan meninggal. Artinya mengapakah kita harus tunggu saat sampai mau keluar daripada dunia baru kita mau minta maaf dan sebagainya. So jangan biarkan benda-benda kecil yang disebabkan orang lain, kita harus lepaskan apa yang kita harus lepaskan. Ketiga pula, prinsip yang ketiga adalah kita harus sampai ke tempat yang mana kita nak sampai, iaitu mana-mana pun kita boleh pergi, tapi akhirnya kita mau sampai ke tempat sujud kaki suami. Jadi untuk sampai ke sana
kita harus memurnikan kita kena tajamkan macam mana Suwitra cakap tadi, hari ini hari bagus, hari bahagia, kita harus tajamkan BWK, kita harus menjadi lebih baik dan sebagainya supaya kita boleh sampai ke tempat di mana kita harus sampai. Ini 3 prinsip kita harus ingat sebab inilah ayat-ayat yang dikatakan oleh suami. Sures. Ya. Mungkin bagus juga berkaitan dengan mungkin bantu dijelaskan karena saya dapat penjelasan zaman dulu dari Prof. Sures tentang bahwa ada orang yang dia tahu kalau dia tahu ini adalah orang bijak, ikuti orang itu. Ini pesan Prof. Sures dulu pada kita ya. Kemudian dia tidak tahu kalau dia tahu. Adalah orang tidur, bangunkan orang itu. Kemudian yang ketiga, dia tahu kalau dia tidak tahu. Adalah orang yang tidak terpelajar, ajari orang itu. Dan yang keempat adalah dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Adalah orang bodoh, hindari orang itu. Mungkin terhadap hal ini Prof. Sures supaya langsung karena saya sangat terkesan dengan statement itu Prof. Sures. Ya. So dalam bahasa Inggeris dia cakap tahap 1 iaitu ini bukan orang lain, ini kita sendiri. Di empat tahap ini ada di dalam diri kita. Iaitu tahap 1 ialah I don't know what I don't know. That means saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Okey, artinya ini ialah artinya total complete ignorance. Saya memang tidak tahu. Saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Itu pun saya tak tahu apa saya boleh buat. Jadi kalau saya sebut satu perkataan mungkin susah. Jadi kita cakap ada dengar perkataan ini tidak. Jadi artinya saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini artinya saya tak tahu, saya tak tahu. So bila saya nak cakap saya tak tahu, itu saya tak tahu. Tak mau belajar, saya tak mau. Apa pasal saya tak tahu. Jadi apa pasal saya ikut sahaja. Semua saya ikut orang lain. Jadi kita tidak gunakan fikiran untuk fikir. Untuk memindah kita untuk fikir. Tahap kedua ialah kita sampai ke satu ialah saya tahu apa yang saya tidak tahu. Artinya saya tahu apa yang saya tidak. Tadi saya sudah cakap bahawa marah itu tidak baik. Dah tahu, saya tahu. Apa pasal you marah? You sudah tahu bahawa you tidak harus marah. Dengan mengapa you selalu marah? Itu saya tahu apa yang saya tadi tak tahu. Saya tahu itu saya tahulah. Itu saya tahu. Memang itu saja. Dalam means pengetahuan saja, tapi tidak di dalam penterjemahan. Tahap ketiga ialah I know what I know. Apa yang saya tahu. You rokok. Apa pasal you rokok? Rokok ini saya sendiri belilah, saya tahu. Apa pasal you rokok itu tahulah akan membinasakan paru-paru. Saya tahu. Saya tahukah rokok itu akan menjadikan kita kanser? Saya tahu. Itu pun saya tahu. Jadi sudah tahu apa pasal you rokok? I know what I know. I tahu. Ini semua saya tahu. Tetapi mengapa sudah tahu tidak mau buat apa-apa? Itu jangan cakap. Itu saya tahu. Itu dia. Tahu marah tak boleh marah? Ya saya tahu. Dan apa pasal you marah? I know what I know. I know. All this I know. Very good. Oh cantik. Sudah kahwin? Sudah kahwin. Apa pasal sudah kahwin mau lihat perempuan lain? I know what I know. Saya tahu. So artinya semua ialah di dalam pengetahuan. Tapi bila kita rokok, kita satu hari kita masuk ICU, dan kita datang ke hospital, kita lawat saudara Saidam, saudara apa khabar? Mau sigaret? Oh, tak mau sigaret, saya tak mau. Dia bernafas dalam ICU, dia bernafas kuat. Dia bernafas macam itu. Jadi saya bagi sigaret, dia pun dia tidak mau. Apa pasal dia tidak mau? Sebab daripada tahap I know what I know, dia pergi ke I realize what I know. Artinya saya sudah realisasikan apa yang saya tahu. So banyak daripada 95% daripada penduduk atas bumi tahu semua, bukan tak tahu. Tapi 5% saja merealisasikan betul-betul apa yang dia tahu supaya dia akan pergi ke arah itu. Inilah 4 tahap yang ada pada kita. Suami punya buku tahu, saya tahu. Buku ada di atas itu saya tahu.
Okey. Ada baca, saya baca. Habis mengapa you masih macam ini? Sebab itu saya rasa sangat susah. Apa yang Baba cakap sangat tinggi. So kita saja fikir kita buat apa yang kita tahu saja. Bukan apa yang Baba mahu. Meditasi penting? Penting. Harus buat. So you ada buat itu saya tahu, I know what I know. Jadi you daripada berapa kali? Oh, itu saya tak ada begitu banyak sekali. So artinya daripada pengetahuan kita tidak menterjemahkan kepada action. Inilah 4 tahap yang penting untuk memberikan kita lebih erti dan makna dalam perjalanan ke spiritual. So we need to back to Rus approach ya, Dok. Prof. Apa tu? Ya, ketika Profesor memulai Sairama, Profesor memulai dengan Rus. Ya. ROSE. Ya, ROSE, ya. Ya, betul. Sebab daripada tiap-tiap satu ayat itu kita harus menterjemahkan itu. Sebab saya selalu tanya, adakah perubahan, adakah pengalaman, mengapa kalau betul-betul kita boleh dengar pengalaman ini, maka kita tahu bahawa memang kita mempraktikkan di dalam 1 minggu. So apa-apa yang kita dengar, kita harus tulis di dalam satu buku. Dan terus 1 minggu kita harus mempraktikannya supaya kita boleh dapat pengalaman yang lebih dalam. Sairam Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Beli Putu. Ya. Bapak Ibu silakan bertanya, ini topik yang Ya. Sairam, ini topik yang indah dan dalam sekali. Pak Nyoman itu. Apa soalannya? Sairam. Sairam. Pertanyaan boleh dibacakan? Tolong. Oke. Ya, oke, saya bacakan. Om Sairam, alam Buana Agung dan Buana Alit ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kekal dan tidak kekal. Bagaimana cara yang mudah kita amalkan untuk membedakan 2 klasifikasi ini? Mohon petunjuknya, saya Prof. So apa Buana Agung apa artinya? Mikrokosmos dan makrokosmos. Oh, I see. Okay. Makrokosmos. How to identify this? Bukan. Ini okay. You tahu Ganapati kalau kita Ganesha, Lord Ganesha, kalau dia tengok dia satu kecil daripada lebih, yang satu lagi panjang, betul? Taringnya patah. Taring satu patah, taring panjang. So ada 2 taring, satu kecil. Okey, ini ialah apa yang dipanggil taring yang panjang dipanggil stulah buddhi. Taring yang kecil dipanggil sukshma buddhi. Artinya di dalam dunia ini ada 2 jenis, dunia makro dan dunia mikro. Mengapa kita doa kepada Ganapati ialah sebab gajah ialah satu binatang yang boleh tumbang satu pokok. Sama juga dia boleh gunakan belainya untuk ambil satu needle how do you say, jarum, ya, satu jarum. So boleh ambil satu jarum dan juga boleh tumbangkan pokok. Dengan this is called what? Trunk is called what? Trunk, elephant trunk. Helai, belang. Belalai. Okay, so belalai boleh tumbangkan pokok dan juga ambil satu jarum. Jadi artinya kalau kita mempunyai intelijen yang begitu baik sekali, stulah buddhi pun kita tahu, sukshma buddhi pun kita tahu. Makro pun kita tahu, mikro pun kita tahu. Jadi anak kita, anak saya pandai tahu, dia sudah dapat banyak A, sekarang dia mau dapat beasiswa, sekarang sudah masuk universitas, sekarang begitu pandai. Okey, itu artinya stulah buddhi dia bagus. Kita tidak menafikan. Stulah buddhi artinya gross intelligence bagus. Dia boleh berganding, dia boleh dapat belajar, dia boleh dapat markah, itu bagus. Stulah buddhi, adakah budak itu ada pernah tanya siapa saya? Siapa itu Tuhan? Mengapakah kita lahir di dunia ini? Adakah budak itu tanya? Kalau budak itu juga tanya soalan seperti itu, artinya sudah masuk mikro. Inilah artinya sukshma buddhi. Tidak guna hanya kita ada stulah buddhi, kita mesti ada sukshma buddhi. So,
makro dengan mikro ialah makro ialah daripada seluas sahaja. Mikro ialah apabila kita masuk dan periksa semua benda dalam kecil-kecil lagi. Benda-benda yang small, benda-benda yang kecil. So inilah cara bagaimana kita harus buat. Dua jenis makro dan dua jenis mikro. Makro dengan mikro. So dunia kita ini diberikan diberi peluang untuk dua-dua sahaja. Okey, makro perkahwinan, makro. Oi, saya sudah kahwin tahu. 1,000 orang datang untuk upacara perkahwinan tahu. Saya sudah sediakan makanan kepada semua orang dan banyak hadiah saya dapat. Dan malam-malam ada orang dancing, ada macam banyak tu. Dan kita lepas makan malam dan sebagainya, semua orang balik dan kemudian saya sudah pergi honeymoon di hotel yang begitu baik sekali dan baiknya. Semua sudah bagus, baik. Ini semua kita cakap. Okay, ini semua bagus, tidak ada masalah. Ini makro. Ini aspek makro. Mikro kita tanya, okeylah sekarang 1 minggu sudah kahwin, are you happy with your wife? Soalan yang saya tanyanya, dengan isteri, adakah you gembira? 1 minggu. Okeylah, tak tahulah apa, saya cakap sesuatu, dia cakap satu lain. Bila kita dua selalu gaduh-gaduh, jadi makro itu cantik, tapi mikro itu sudah salah. So artinya ini akan bawa masalah yang besar nanti. So kita juga harus jaga makro, tapi kita juga jaga mikro. So inilah dua-dua baru kita boleh dapat rezeki yang baik. So untuk dua-dua ini, Bapa cakap bahawa Tuhan telah beri kita dua jenis buddhi. Sukshma buddhi dan stula buddhi. Okay. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sairam. Terima kasih, Prof. Ada satu Sairam, lagi tadi. ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ya, boleh. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Pak Dewa. Misalkan saya menderita, saya sedih, saya tahu tentang penderitaan dan kesedihan saya. Bagaimana saya bisa memisahkan antara saya dan kesedihan itu? Mohon penjelasan dari Prof. Suresh. Okey, ini saya ingat untuk faham soalan ini sedikit susah. Bolehkah terjemahkan dalam bahasa Inggeris? Danesh adakah? Pak Danesh ada sini? Pak Danesh, Sairam. Ataupun Pak Ashok? Atau Ayu. Ayu ada. Ayu. Okay, Ayu. Yeah, but this is quite deep and difficult, yeah. But the question is, I suffer, and how to separate this suffering and I myself. That's maybe the sort of question. Okey, saya faham. Jadi bagaimanakah saya harus memisahkan saya daripada kesedihan saya? Artinya saya memang sedih, tapi saya tidak sedih. So Bapa selalu menggunakan example ini, di mana dia sama cakap, okey, dia ambil itu handkerchief, sapu tangan. Dia akan tunjuk sapu. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Tapi sapu tangan ini bukan saya. Tapi saya punya sapu tangan. Tapi sapu tangan ini bukan saya. Artinya, saya mempunyai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan saya. Saya mempunyai kesedihan. Tapi itu kesedihan bukan saya. Inilah artinya di dalam satu cerita suami cakap bahawa drama, di atas drama, orang pakai Ravana punya kostum. Orang pakai Ravana punya kostum, kepala dan sebagainya. So selepas drama, dia sudah tanggalkan ini. Bila dia jalan balik ke rumah, dia jalan macam Ravana. Tanpa kostum. So orang fikir dia sudah jadi gila. Artinya, kita sudah begitu banyak identify dengan peranan kita, watak kita, sehingga kan kita tidak tahu bahawa watak itu hanya sebagai satu watak yang digunakan di atas drama sahaja. Bila drama sudah habis, saya mesti tanggalkan watak ini dan saya mesti balik ke diri. So, bila saya lakon dengan watak itu, saya memang akan, saya ciri-ciri saya, cara saya cakap dan sebagainya, mestilah ikut watak itu. Tapi bila saya sudah kurang, drama itu sudah habis. So artinya di dalam segala itu sebab Bapa cakap, life is a dream, realize it.
Artinya ini semua adalah satu mimpi, tapi kita mesti bangun daripada mimpi. Untuk selalu fikir macam itu, kita harus baca buku suami dengan begitu banyak sekali. Hari-hari kita kena buat meditasi dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang berlaku, kita sedih. Ya memang kita sedih. Kalau kita masuk ke rumah orang meninggal, okey, kita tak boleh gelak di situ. Sudah mati ya? Oh, okey, sudah meninggal. Ini apa pasal you senyum? Oh, saya bakta. Saya selalu mesti bahagia. Kita ikut dalam study circle di mana segala keadaan kita mesti bahagia. Itu artinya kita tidak tahu. Masuk ke rumah orang meninggal, okey, kita juga mesti sedih, kita mesti juga bagi simpati, condolence dan sebagainya. Okey, mungkin seorang yang kawan yang baik sudah meninggal, ya 1-2 hari kita mungkin. Lepas itu kita sudah bangunkan daripada diri kita itu. Tapi kalau kita tenggelam dan kita terus identify sehingga kan tenggelam sampai kita sedih dan tidak tahu keluar, artinya kita tidak tahu memisahkan apa itu watak yang kita main daripada I yang sebenarnya. So inilah satu orientasi yang kita harus buat hari-hari sebab kita tidak tahu esok apa akan terjadi kepada kita. Hari-hari kita mesti mengorientasikan kita supaya kita sesuatu berlaku, kita akan tahu okey tidak apa, saya akan teruskan perjuangan saya ataupun kehidupan saya dan sebagainya. Inilah satu cara bagaimana kita boleh bangun daripada kesedihan kita. Om Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Sairam Pak Dewa. Om Sairam Pak Dewa. Semoga senantiasa kuat dan tabah. Sairam. Doa kami semua. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Ya, Pak Dewa, Sairam. Ya. Prof. Suresh. Saya ada. Sairam. Pasti kuat, pasti kuat. Ya. Ya. Okey. Sairam. Pak Dewa. Pak Dewa and Bu Dewa just lost his son several days ago. Okay. So, Sairam Prof. Suresh. Ya, saya faham. Saya selalu bagi apa ni condolence, my deepest sympathy, saya deepest condolence. Kita juga kalau sesuatu apa ni kita hilang diri kita selalu fikir balik dan sebagainya. Tapi apa yang penting sekali ialah untuk mendapatkan kekuatan diri kita ataupun untuk mendapatkan satu kesedaran yang lebih baik ialah apabila seorang meninggal, ini sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Hari yang kita mau keluar daripada dunia ini sudah ditakdirkan. So bila-bila akan berlaku dan sesuatu bila berlaku, kita mesti bersedia. Tetapi apa yang kita harus buat ialah, ya kita boleh sedih 1 hari, 2 hari, 14 kan kita ada di dalam tiap-tiap upacara ada berapa hari yang kita diberi untuk buat prayer dan sebagainya. So 14 hari ke, 21 hari ke, saya tidak tahu dalam upacara itu berapa hari. Tapi masa kita buat doa dan sebagainya, kita betul-betul ingat, kita beri sayang dan sebagainya. Tapi lepas apabila sudah habiskan tempo itu, kita bagi tahu pada siapa-siapa yang kita hilang, okey, saya harapkan bahawa di dunia yang you pergi itu, you selalu gembira, bahagia dan sebagainya. You selalu akan dapat restu daripada saya. Mesti saya juga doa bahawa restu itu juga didapati oleh Tuhan dan sebagainya. Jadi inilah cara bagaimana melepaskan supaya dia pun di dalam alam di situ juga akan rasa bahagia. Tetapi apabila kita selalu sedih dan sebagainya, maka apabila roh itu pergi ke alam yang baru, maka mereka akan rasa kesedihan kita di dalam alam itu. Mereka akan rasa kesedihan. Ayo, bapa saya sedih, ibu saya sedih. Jadi kesedihan itu pun dia akan rasa. Jadi sudah ditakdirkan, bila sudah lahir pun sudah ditakdir, dua saja ditakdir. Bila lahir ditakdir, bila balik pun takdir. Satu hari saya dijemput ini cerita benar. Satu hari saya dijemput pergi ke Houston untuk bagi sadhana camp. 600-700 orang datang untuk dengar.
Saya dengar pagi-pagi suami ambil kereta, dia semua giat, keluarga semua excited nak datang, nak dengar Sadhana Camp, Baba punya cakap dan sebagainya. Suami itu duduk dalam kereta, suami reverse kereta, kasih ghostan itu kereta di belakang. Dia tak tengok, isteri dia benarnya berdiri belakang kereta. Dia terus langgar itu isteri mati, meninggal. Saat itu isteri meninggal. So, itu keluarga pun tidak tahu. So, berita itu sudah datang pada saya bahawa keluarga itu isteri sudah meninggal dan sebagainya. 2 hari, kemah itu 3 hari, ini berlaku hari pertama. Hari ketiga, semua keluarga datang. Semua keluarga, ahli-ahli keluarga itu datang untuk jumpa dengan saya, termasuk suami. So dia masuk, dia jebat tangan saya, dia cakap, saya minta maaf tak dapat dengar, saya dapat datang untuk dengar syarahan. Saya cakap tak apa. Saya cakap macam tu dan kita masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik saya beritahu bahawa memang kita sebenarnya pada masa itu kita fikir pasal Tuhan, kita fikir pasal benda yang baik dan masa itulah, saat itulah betul roh itu lepaskan. Artinya ini ialah tanda-tanda yang baik. Sudah lepas, sudah jadi, kita kuatkan hati kita dan kita harap bahawa roh itu akan mendapatkan satu tempat yang lebih selesa dan lebih bahagia dan dia akan terus ikut perjalanan roh itu. Tapi yang penting sekali bahawa bila kita doa, kita pun harus rasa bahagia. Kalau kita selalu sedih dan inilah yang akan mengakibatkan dia di sana pun sedih di dalam alam itu. Sebab dia tidak boleh apa? Dia boleh rasa. Sekarang saya bagi tahu apa yang saya cakap pada ibu bapa sekarang, dia sedang dengar ini. Apa yang saya cakap sekarang, dia sedang dengar perkara ini. Dia memang akan dengar. So dia akan sedang dengar. Jadi dia memang di dalam alam yang di sana itu kebahagiaan dan kemesraan itu berganda-ganda, kali ganda-ganda. So memang dia sudah happy, very happy. Tapi sekarang ibu bapa lah yang harus kuat. Sebab ini sudah berlaku. Jadi mesti kuat dan mesti faham Pak Suami. Terima kasih suami berikan kita anak yang begitu baik sekali. Sekarang sudah ambil balik, tidak apa. So sekarang kita akan hidup dengan peringatan anak saya itu dan kita akan hidup dengan ini dan kita haraplah anak saya akan selalu bahagia dan selalu akan merestui kita pun merestui dan dia juga bahagia. Semangat inilah memberikan kita bahawa kita Baba Devotee, kitalah orang yang ikut pengikut suami dan kita boleh dengan perlahan-lahan kesakitan itu menjadi satu pengalaman yang kita akan slowly ikan iris. Jadi kalau tidak, malam pun saya pun tahu, malam-malam pun selalu ingat, mungkin makan tak cukup, tidur tak lena, selalu risau, selalu rindung dan macam tu. Jadi kalau buat macam tu, kita sendiri akan jadi sakit juga. Kita juga sendiri akan sakit hati, sakit badan. Dan lama-kelamaan ini juga akan mengakibatkan kesakitan dan kepenatan di alam yang di atas tu. So daripada hari ini, daripada saat ini, kita doa bahawa suami isteri, pasangan ibu bapa ini selalu happy, selalu gembira dan beri peluang untuk roh itu jalan dalam perjalanan mereka. Perjalanan dia. Sairam. Terima kasih. Terima kasih. Sairam. Kami atas nama keluarga besar saya, Pak Dewa. Terima kasih banyak. Kami atas nama keluarga besar saya, turut berduka cita apa yang disampaikan Prof. Suresh tadi, mudah-mudahan menjadi peneduh dan memberikan kekuatan iman kembali pada Pak Dewa yang sangat setia di Sairama ini. Sairam. Atur semua Sairam. Putus Witra. Atur semua. Terima kasih. Sairam. Pak Dewa, Bu Dewa. Ya, doa kami selalu untuk Pak Dewa, Bu Dewa dan untuk Bagus, untuk seluruh keluarga. Atur semua.
Sairam, Prof. Suresh. Kita lanjut ya. Sairam. Terima kasih Profesor Suresh. Terima kasih. Sairam. Oke. Nah, Ya, Sairam. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, Sairam, kita lanjutkan sekarang Prof. Suresh sharing. Ada sharing, ada 10 minit saja, jadi kita jangan kita lanjut ke share. Ya. Kita ada lagi 10 minit. Kita lanjutkan soalan-soalan kalau nak dikemukakan kerana Suwitra punya perpentangan ada banyak poin yang kita boleh tanya Bapak Suwitra. So sebab ada lagi 10 minit saja. Saya ingat sharing yang daripada grup yang last tu saya rasa tak dapat masa. Ya. Okey. Ya. Okey, Belisadi boleh tayangkan lagi resumenya tadi? Sairam, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama, kita diskusikan lagi apa yang telah disaringkan oleh Pak Ketua kita, Pak Putu Suwitra. Ini ringkasannya. Jadi Prof. Suresh memberikan kesempatan kita untuk menggali lebih dalam lagi poin-poin. Ya. Apa yang sangat penting di sini ialah bila kita benda yang 6 poin ini kita boleh cakap dalam satu hari pun tak boleh habis sebab begitu dalam sekali benda-benda yang ini. Jadi hanya kita boleh faham bila kita merenung dengan begitu baik sekali. So ada sesiapa nak tanya? Sairam. Sairam. Perkas. Ya. Sairam Brother Suresh. Ya. Saya ingin tanya, Atma itu apakah punya grade quality? Misalnya ada low quality, middle quality, dan high quality. Sairam. Oh, ini soalannya adalah adakah ada 3 jenis quality untuk Atma, ya ke? Macam itu. Betul. Apakah ada grade-nya, grade quality-nya gitu? Okey. Atma itu hanya satu jenis sahaja. Atma itu telah pun diberi description dalam purity document yang kita baca itu, ketulinan kita telah baca bahawa Atma ialah mempunyai banyak ciri-ciri, iaitu selalu sanatana, artinya selalu ada, unconditional, dia akan bagi kasih sayang dengan sepenuhnya tanpa expect daripada apa-apa. Jadi banyak ciri-ciri Atma itu. So satu sahaja, tidak ada low grade, high grade dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lihat low grade, high grade, middle grade ialah seperti matahari satu jenis sahaja, tapi satu hari mungkin kita nampak banyak tedung, banyak cloud, how you say, awan, banyak awan yang akan sekat sinaran matahari itu. So apa yang kita nampak ialah satu hari matahari banyak terang, satu hari banyak tedung dan sebagainya, banyak mungkin gelap. Ialah ini bergantung kepada awan yang dikumpul di dalam langit. So awan-awan di dalam kehidupan kita iaitu fikiran-fikiran yang rosak, fikiran-fikiran yang tidak baik dan sebagainya. Apabila dia berkumpul, dia macam awan dan awan itu melindungi kita daripada sedar Atma kita. Itu sahaja. So low, high, middle ialah bertujukan kepada awan-awan yang dikumpulkan, ya, bukan kepada Atma. Atma kita satu sahaja, macam matahari. Sairam, terima kasih. Ilustrasi yang pas sekali. Ilustrasinya nancap di hati. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Ya, Bapak Ibu ada yang lagi yang bertanya tentang topik ini? Ya. So daripada semua ini yang nombor 3 dipanggil diskriminasi AWWK yang mana Bapak Suwitra bagi tahu. Ini penting kerana diskriminasi kalau tidak ada memang dia tidak boleh dipanggil manusia pun. Diskriminasilah yang menentukan dia manusia ke tak manusia. Binatang tidak ada diskriminasi. Kalau dia nampak kita dia memang akan
gigit dan sebagainya. Tapi manusia mesti mempunyai diskriminasi yang tinggi supaya dia tahu ini betul ataupun itu salah. Ini betul ke itu salah. Itu sebab kita selalu dalam bajan pun kita nyanyikan lagu Ganesha dulu. Apa pasal kita menyanyikan lagu Ganesha sebelum kita nyanyikan lagu-lagu lain? Ialah sebab ini ialah untuk mewujudkan diskriminasi, tajamkan diskriminasi, kerana dengan diskriminasi kita akan dapat viveka yang begitu baik sekali. Dengan viveka kita boleh dapat vairagya. So viveka ialah diskriminasi, vairagya ialah detachment, iaitu adalah bahasa Malaysia detachment, asingan. Ketidakterikatan. Ketidakterikatan. Ketidakterikatan hanya akan muncul kalau kita mempunyai diskriminasi yang kuat. Kalau tidak, memang kita selalu ikat kepada semua orang. Kita akan ikat kepada semua benda. Ya, saya silakan Bapak Ibu, kakak adik, mau sharing atau bertanya? Sairam, Prof. Sairam. Ya, silakan Rusli. Ya, saya mau tanya, kalau diskriminasi atau wiweka ya, kita bisa mengerti ini benar, ini tidak benar, ini baik dan tidak baik. Itu apakah jiwa kita yang bisa mengerti hal ini ada hubungannya dengan kehidupan yang lampau, yang latihan kita, atau hanya di kehidupan ini aja kita bisa mengerti atau dan hubungan ke kehidupan yang lampau itu apakah satu kehidupan atau yang sebelum-sebelumnya juga kita yang mempengaruhi kehidupan ini, kita bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Tidak, sebab itu kita selalu chant mantra bila akhir bajan, asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityoma. Jadi mengapa kita sebut mantra ini? Ialah sebab bagaimanakah kita boleh beralih daripada asatoma sat, daripada yang tak benar pergi ke yang benar? Bagaimana kita boleh buat? Dengan diskriminasi saja. Kalau diskriminasi itu tidak ada, kita tidak boleh pergi daripada yang tidak benar kepada benar. Daripada asatoma sat gamaya tamaso, daripada yang hitam gelap kepada satu tempat yang ada lebih cahaya. Bagaimana? Untuk masuk ke sairama ini. Okey, pukul 8, 7.45. Okey, kita ada banyak hal. Kita boleh tengok televisyen, kita boleh makan, kita kawan datang. Tapi mengapa lebih 100 orang sanggup datang dengar ini sairama ataupun bincang dalam sairama? Satu saja, kalau kita tidak mempunyai diskriminasi yang baik, kita tidak akan ambil pilihan ini. So di dalam kehidupan apa-apa pun diskriminasi sangat-sangat diperlu kerana ini akan membawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi. Untuk kebahagiaan, untuk union with God, untuk memilih Tuhan sebagai satu destinasi yang kita nak pergi, juga memerlukan diskriminasi yang baik. So diskriminasi inilah yang betul-betul macam kompas. Di mana-mana pun kita akan ambil kompas, dia selalu point kepada end, north. So macam itu juga diskriminasi kalau tinggi, segala segala decision yang kita buat, segala keputusan yang kita buat akan diambil dengan bijaksana. Sairam, Prof. Ya. Prof. Ya. Ini ada hubungan nggak dengan karma past life kita, dengan kemampuan kita punya kemampuan untuk wiweka kita ini? Betul, mesti ada. Sebab daripada dulu bila kita sudah bawa banyak karma, maka karma itu tidak akan memberikan kita peluang untuk diskriminasi dengan baik. Jadi pilihan di dalam kehidupan itu akan salah. Orang yang kita bersama dengan kita pun salah. Sebab semua pasal diskriminasi itu begitu rendah sekali. Sehingga kan kita ada pengalaman yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi apabila kita chant mantra, kita bersama dengan Sai Bhakta, kita selalu pergi center dan sebagainya, maka awan-awan itu menjadi kecil.
atma itu menjadi besar sehingga kan kawan-kawan yang lama yang buruk itu sekarang saya cakap saya tidak ada masa. Tabiat habit yang lama itu saya tidak mau lagi. Saya menjadi seorang lebih disiplin dan sebagainya. Jadi dengan sadhana ini, karma itu yang sudah ada itu sudah mulai tidak ada lagi. Jadi ini adalah effort. Effort artinya usaha. Dengan usaha kita boleh menukarkan karma kita supaya kita boleh meningkatkan lagi diskriminasi kita, supaya kita boleh buat keputusan yang begitu baik sekali, supaya kita boleh dapat kebahagiaan yang baik, kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini dia punya proses. Saya ram. Berarti spiritual practice itu yang bisa develop penting. Kita punya. Ya, itu yang penting sekali. Saya ram, Prof. Boleh satu pertanyaan lagi, Prof? Ya, boleh. Tolong. Ya. Saya masih ingat salah satu sabda suami, beliau bersabda bahwa sudilah yang membawa kita kepada jenana siddhi. Jadi kebahagiaan spiritual kita, pencerahannya itu lahir dari bawa sudi dengan pemurnian diri. Ya. Nah, saya mengaitkannya pemurnian diri ini dengan sadhana, mungkin meditasi, cahaya, dan sebagainya. Ya. Kemudian di saat yang lain kita juga membahas seperti ini, apa itu kebahagiaan dan sebagainya. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau misalnya kita meditasi, rajin meditasi tanpa pernah membahas seperti ini, kita akan sampai di jenana siddhi? Atau sebaliknya kita membahas seperti ini tanpa sadhana yang lain, kita akan sampai di jenana siddhi? Atau keduanya harus berjalan berbarengan, Prof? Barengan, sebab kalau kita hanya meditasi sahaja, ini pun bahaya. Sebab bila kita buat meditasi, kita akan mengumpulkan banyak tenaga. Tetapi kalau kita tidak pergi buat sewa ataupun tidak buat kerja-kerja lain, maka ini pun akan menjadi satu halangan dan cabaran. Itu sebab dalam 9 Code of Conduct, Baba cakap, buat meditasi, buat study circle, buat sewa, buat bhajan. 4 yoga sudah dimasuk di dalam 9. Apa pasal ini ialah cara bagaimana kita boleh dapat seorang yang lebih harmoni dengan diri dia. Kalau tidak hanya buat satu sahaja, akan bahawa bahaya dengan banyak sekali di masa depan. So, lagi satu ialah kemurnian. Meditasi hanya ialah satu proses sahaja. Tapi yang penting sekali, kemurnian itu hanya akan dicapai kalau I itu sudah kurang, mai itu sudah kurang. Artinya ahamkara dan mamakara kalau sudah kurang, baru kemurnian akan menjadi lebih besar. Tapi macam mana kita boleh mengurangkan ahamkara dan mamakara? Ialah apabila kita buat pertolongan kepada orang lain, kita buat sewa dan sebagainya, maka dengan ini kita akan kurang. Dengan kurang kita akan lebih buat banyak meditasi. Meditasi kita dapat tahu, oh ini bukan saya, ini Tuhan dan sebagainya. Dan dengan kesedaran yang begitu banyak sekali, kita boleh dapat pengalaman yang lebih dalam. Thank you, Prof. Sairam, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Suresh, terima kasih Bro Usli, Bleka, Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya juga yang malam ini sangat banyak yang hadir. Tadi 108, angka 108 bertahan sangat lama. Iya. Ya. Sekarang 102 ya. Ya. Oke, tak terasa waktu cepat sekali berlalu, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya yakin banyak sekali keraguan, banyak pertanyaan sudah terjawab dari penjelasan Prof. Suresh. Kita semakin dekat dengan kebahagiaan ya. Jadi sudah tahu bekalnya sudah dapat dari Prof. Suresh. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan satu grup lagi yang akan dibawakan oleh Bleka. Jadi untuk malam ini kita akhiri, kita ucapkan puji syukur hadapan Begawan telah memberi kita dalam pelajaran malam ini. Semoga kita semua sehat, diselaraskan waktunya. Profesor Suresh Gwen juga semoga sehat selalu sehingga bisa kita jauh sehat, kita sehat dan bertemu dalam keadaan bahagia ya. Kita akhiri dengan Nengzina dan panjatkan doa sama Staloka Sikina Bawanti. Om Samasta Kino
bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh.